Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir pada sore hari ini, di mana telah sepakati dari minggu kemarin untuk melakukan yaitu konseling kelompok. Dan juga semoga kita kedepannya diberi kesehatan, kelancaran, serta kesehatan untuk teman-teman semuanya. Sebelum memulai kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini, baiknya kita membuka acara ini dengan berdoa, di mana boleh dari teman-teman atau PK yang memimpin doa. Sebelumnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin memimpin doa? Bella, pada saudari, silakan. Baiklah teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. Baiklah, terima kasih kepada saudari yang telah memimpin doa pada sore hari ini untuk menjalannya konseling kelompok kita. Baiklah, sebelumnya teman-teman, apakah sudah pernah melakukan namanya proses konseling kelompok? Belum. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit, yaitu konseling kelompok adalah di mana yaitu kita membuat suatu kelompok yang terdiri dari 5 atau 10 orang, itu tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan di setiap individu. Di sini juga di mana kita dilakukan untuk duduk setengah lingkaran atau lingkar, di mana untuk bisa menyampaikan atau gagasan itu lebih kayak apa ya? Lebih berinteraksinya lebih dapat atau interaksinya lebih satu sama lain. Dan juga di sini teman-teman di sini sebagai anggota, dan juga di sini saya sebagai PK, yang mana PK itu adalah pimpinan kelompok. Jadi di sini saya akan memimpin kelompok anggota ini untuk menjalankan namanya konseling kelompok. Dan juga tujuan dari konseling kelompok ini, teman-teman perlu ketahui, yaitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan, sharing pengalaman, dan juga kayak berempati untuk teman-teman yang sedang menghadapi masalah, dan juga belajar belajar yaitu tentang 3M yang baik, di mana 3M itu adalah mendengarkan, memahami, dan merespon. Dan juga di sini kita dalam proses konseling kelompok ini ada beberapa asas, di mana yang pertama yaitu asas keterbukaan, di mana setiap anggota itu sukarela memberi permasalahannya, lebih terbuka lagi menyampaikan masalah-masalahnya oleh kepada PK. Dan juga kita mempunyai asas kerahasiaan, di mana teman-teman di sini identitas masalahnya yaitu dirahasiakan, tidak boleh dibocorkan atau dipaparkan kepada orang lain. Juga di sini kita mempunyai asas yang itu asas keterbukaan, di mana teman-teman juga lebih terbuka untuk menyampaikan gagasan atau ide, pendapat, serta permasalahan-permasalahan yang ada pada teman-teman. Dan juga teman-teman di sini tidak usah saling tunjuk-menunjuk untuk menyampaikan permasalahannya, serta setelah ada teman-teman atau anggota lain yang berbicara, di sini teman-teman diharapkan untuk tidak berbicara atau tidak memotong, karena kita mendengarkan untuk teman-teman yang lain berbicara. Baiklah, apakah dari teman-teman itu sudah memahami atau sudah mengerti terkait tentang apa itu konseling kelompok? Sudah. Baiklah, terima kasih. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai konseling kelompok pada hari ini atau sore hari ini, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, sehingga kita lebih saling mengenal satu sama lainnya. Di mana perkenalan ini menyebutkan nama dan
warna kesukaan. Nah, dimulai dari kiri saja. Ini perkenalkan saya Lesti, warna kesukaan saya warna hitam. Kenapa Mbak Lesti? Estetik. Selanjutnya. Dari pertemuan nama saya ada di Siska, warna saya biru. Kenapa Mbak? Warna Biru itu cerah. cerah. Selanjutnya. Kenapa masa dulu saya suka warna hitam? Kenapa Mbak suka warna hitam? Karena cocok untuk semua warna. Selanjutnya. Kenapa Mas Ria suka warna hitam? Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Bella, warna kesukaan saya kering. Sorry. Kenapa Mbak Bella suka warna kering? Karena terlihat panas. Manis. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Jessica, warna kesukaan saya warna gold. Karena warna gold itu kelihatan mewah. Baiklah, terima kasih teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Fras Setiawan. Warna kesukaan saya yaitu warna hitam. Karena hitam itu lebih ganteng. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman atau anggota yang lainnya sudah memperkenalkan diri serta warna kesukaannya, dan juga memasuki kegiatan selanjutnya yaitu. Baiklah, teman-teman, bagaimana kesiapannya terhadap konseling kelompok pada hari ini? Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah siap untuk menjalankan kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Dan juga di sini saya akan mengulas kembali tentang perlu kita ketahui tadi di dalam konseling kelompok ini terdiri dari 5 sampai 10 anggota, yaitu di mana saya sebagai PK yaitu pimpinan kelompok, dan juga di sini teman-teman akan ditanyakan permasalahan yang ada di dalam hidup teman-teman yaitu satu persatu dan akan dibahas serta satu remaja atau satu permasalahan saja di dalam konseling kelompok ini. Dan juga nanti apabila konseling kelompok ini berlanjut, kita akan membahas semua permasalahan ini. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Baiklah, sebelum kita memasuki kegiatan yang selanjutnya yaitu mungkin teman-teman jenuh. Di sini kita akan melakukan namanya proses ice breaking, yaitu untuk mencairkan suasana agar teman-teman lebih semangat lagi ke depannya untuk melakukan yang namanya proses konseling kelompok. Jadi saya mempunyai satu games untuk ice breaking. Yang pertama, permainan ini mungkin tidak asing, yaitu tepuk, dor, dan bu. Jadi ketika saya ngomong kayak tepuk satu, teman-teman tuh bu, tepuk dua, ha, tepuk tiga, do. Bagaimana? Kalau tepuk satu tuh, tepuk satu, ya cepat. Tepuk dua, tepuk tiga. Tiga kali. Ya. Itu satu kali. Bagaimana? Apakah sudah teman-teman? Ya. Kita mulai percobaan dulu. Pertama. Ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nah, apabila nanti ada yang salah itu akan diberikan hukuman. Ya. Ya. Lebih enaknya apakah kita berdiri? Ya. Berdiri. Oke. Kita mulai speaking pada saat ini. Mulai. Siap semuanya? Siap. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ini saya tambah kecepatannya ya. Namun saya kayak apa ya? Saya bolak-balikan atau acakkan. Fokus. 1, 2, 3. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Jadi lagi ya. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua.
Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tangan. Bukan berapa menit kan? Baiklah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah fresh? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti SPK kita pada hari ini. Semoga teman-teman kayak pemahamannya lebih terbuka lagi untuk menyampaikan permasalahannya atau juga penjelasannya. Baiklah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman tentang permasalahan atau permasalahan pribadi kepada teman-teman, yaitu untuk menanyakannya yang terlebih dahulu kepada Mbak Lestin. Permasalahan saya itu overthinking. Overthinking seperti apa? Overthinking tentang masa depan. Tentang masa depan. Baiklah, teman-teman. Kerasan. Feeling worry. Membangkang seperti apa? Tidak mau diatur. Selanjutnya ada Mbak. Saya memiliki permasalahan tentang saya belum tahu tujuan saya ke depan seperti apa. Selanjutnya ada Mbak. Kalau saya punya masalah kayak sering lupa. Mutan ya. Orangnya emang suka bermutan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman atau anggota yang lainnya telah menyampaikan permasalahannya secara mutlak dan berbeda. Dan juga di sini tadi ada yang namanya permasalahannya bermutan, dan juga overthinking, kekerasan, yang itu lebih wow gitu ya. Baiklah, kepada teman-teman, apakah permasalahan siapa yang akan kita bahas untuk hari ini? Untuk kita membahas semuanya tentang konseling kelompok kita ini. Baiklah, kepada Baik, menurut saya permasalahan yang lebih bagus kita bahas ini adalah permasalahan angel karena tentang kekerasan. Terhadap anggota lain atau pendapat yang lain, permasalahan bagaimana? Setuju semuanya permasalahan angel? Setuju. Bagaimana? Apakah setuju saudara angel permasalahannya kita bahas, kita mencari solusinya untuk cara kedepannya bagaimana? Baiklah, permasalahannya tadi apa, saudara? Saudari tadi kekerasan. Jadi kekerasan seperti apa yang Anda? Jadi angel itu dulu ada nenek. Ya, terus? Inisialnya bisa ada. Bisa. Jadi Itulah nenek. Terus dia tuh main tangan, terus juga omongan itu kasar. Dulu pas nenek itu pernah dibilang kayak terus tuh juga pas ada kemana tuh dia melakukan kesalahan, terus tuh dia tuh kayak ngecekik leher, terus juga ditampar diri kan, banyak sampai mikirin itu enggak. baiklah saudara Rizal, saya memahami benar-benar perasaan saudara, apalagi yaitu kekerasan terhadap seorang perempuan. Jadi pada saat itu apa yang saudara Rizal lakukan setelah saudara itu apa yang kekerasan? Aku itu langsung kayak, kalau ayah aku ini tidak kenal sama aku. Itu kayak gitu kayak putus kan, tapi dia tuh kayak kamu putus langsung terjatuh pasti dalam itu sama. Berarti kekerasan itu tidak hanya omongan aja ya, tapi langsung main fisik. Pada saat itu saudara Rizal bagaimana sih perasaannya, sedangkan ayah saudari sendiri atau Angel tidak pernah main tangan kepada anaknya, melainkan orang lain yang disebut pacar itu belum ada ikatan, betul benar? Kayak kaget, kecewa, kok ceikut gitu. Itu kayak ya apa ya, kecewa juga masalah juga. Juga tidak ada cak pengawasan tuh cak badan tuh cak kaku gitu, lah kaget tuh
dia melakukan kekerasan itu tuh kan emang sejak pacaran atau sudah lama atau gimana? Awal-awal itu baik, terus tuh kayak lain tuh takut, dia tekan omongannya juga udah kasar. Terus tuh semenjaknya tuh gak pernah selingkuh dia tekan. Tapi kan ini tuh orangnya oke-oke aja, ya udah selingkuh udah selesai kan masih lanjut gitu kan. Nah mulai kayak gitu dia tuh sering bandingkan ini, jadi dia tuh ngelawan gitu apa omongannya kayak ini ngecekat kalau bedanya ini nyokok ayo udah kalau kawin aja tuh kayaknya jadi itu caknya tuh emosi gara-gara kawin itu ngelawan. Baiklah dari kalau masalah kekerasan apalagi terhadap perempuan ya itu kan sangat tidak diinginkan atau tidak disarankan. Bagaimana teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk mengenai saudari Angel yaitu tentang kekerasan? Bella pada saudari Bibi, silakan. Baik, di saat mantan kakak tadi melakukan kekerasan itu, kakak melaporkan tidak ke orang tua kakak? Atau hanya diam saja? Kenapa kakak diam saja? Apa karena sudah terlalu sayang atau gimana? Itu orangnya santai terus kayak orang kalau itu orangnya malah memperpanjang masalah. Kalau yang udah itu kalau ini melakukan sama orang tua takut juga tuh orang tua tidak terima kan kamu panjang dengan tak masalahnya. Kalau Mbak Ida tuh kemarin tuh kayak udah masalah itu putus udah gak usah tekan lagi. Jadi udah usah dipanjang kan, udah kalau masalah itu. Tapi Enya tuh malah ngomong kayaknya juga. Kalau daripada kamu ngomong kasar, aku tidak suka dikasari omongannya. Kalau adanya pukul baik kan. Itu mungkin yang dengan omongan itu, jadi lakukan ya. Baiklah pada teman-teman yang lain, apakah ini yang ditanyakan kepada saudara Richard? Baiklah pada saudara Sten, silakan bertanya. Baik, di sini saya ingin menanyakan Angel itu sudah bahasanya melakukan kekerasan kepada Angel. Nah di situ kenapa Angel tidak melepaskan dia? Kenapa harus mempertahankan? Apa alasan mempertahankan cowok itu punya padahal kita lagi sakiti, lagi kerasi, lagi cekek, lagi kampung, kamu nggak dipertahankan lagi? Dan nanti udah diputus. Tidak dalam posisi ini orang itu aku belum langsung diputus udah langsung diputus sih kayak kan kamu kan itu tuh posisinya lagi di habis kehajatan kawan kan nah di jalan nah kamu nyetir nengok foto aja sama kawannya aja ke bioskop kawannya aja ke mana mungkin kan malah cemburunya itu di tengah jalan dengan jalan itu nah posisinya tuh. Terus yang ngecek Pak, aku tinggalin kalau di situ Pak. Posisi dia jatuh kan tidak pemuda. Ibu tidak tahu daerah itu balinya siapa mau. Terus yang putus itu, terus yang ngecek, kamu tuh si aku tambahin punya Pak. Aku bunuh di situ dari sungai. Oke, selama pacaran baru kali baru sekali. Kalau omongan dia sering, tapi kalau main fisik baru kali itu udah langsung. Oke, ada pun juga kita dan Inggris menceritakan tentang juga di sini. Di situ kenapa? Kan Inggris tahu kalau dia kenapa Inggris tetap mempertahankan? Karena sama kamu bos itu gitu. Pemain, oke, sudah. Baiklah, terima kasih kepada apakah dari teman-teman yang bertanya? Yang pada saudara Bella? Itu saudaranya putusnya dalam semester. Kalau sekarang kan major semester 5, semester 2. Sekarang sudah PKN. Kalau baru-baru habis kejadian itu sempat tidak praktekan mungkin ada seperti dari setahun. Tapi kalau sekarang praktekan tapi masih sekedar kawanan tidak ada hubungan. Tapi memang dia tuh ajak balikan. Tapi nyawa jadi kawan balikan itu juga berdua. Tapi kayak mungkin karena lakukan itu jadi kepercayaan itu tidak ada lagi. Nah, jadi ya tidak kita cuma sekedar kawan aja.
Berarti ini kalau dia balikan tidak, kalau melawan tidak. Ya. Baiklah, ada teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya lagi? Pada Oke baik, setelah kejadian itu ada nggak kayak perasaan trauma yang dirasakan? Ya, kayak pernah lihat orang berantem kayak gitu, kayak baru itu kayak bersumpah, kayak kan kemarin tuh udah kejadian, ada kawan yang itu juga bagus mainnya, bukan emang tidak sampai main fisik gitu, cuma yang lalu bentak tuh rasanya kan nyalain aku, jatuh aku karena satu cek keingat ya tenaga mas kejadian itu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Vivi. Apakah ada teman-teman ada pertanyaan lagi? Baik, kepada Baik, Angel dari situ kan lawan itu Angel ada nggak untuk membuka hati lagi untuk untuk coba Di kejadian itu kayak selama tahun gitu kan, kayak cuman deket aja nggak sampai pacaran, tapi kalau sekarang bahasa sekali kita menghas kekerasan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Jadi saudari Angel ini kan selalu melakukan kekerasan terhadap Angel kan, pacarnya itu kan masa lalu atau sudah putus kan. Jadi saudari Angel, saya ingin bertanya, apakah saudari Angel itu pernah kayak apa ya, melakukan apa sih kayak kesalahan di dalam diri saudari Angel itu sampai-sampai laki-laki itu berani mendapatkan kalau itu mungkin katanya kan seperti yang kata-kata tadi, itu dulu pernah selingkuh gitu kan. Karena kalau yang begini sih, kalau orang selingkuh, aku bakal balas kan. Angel tuh memang itu dendam kalau masalah itu. Jadi itu Angel tuh balas, nah aku yang berbuat bakal Angel balas. Mungkin dia tidak terima cerita, karena aku yang Angel balas mungkin dia tidak terima. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baiklah, kepada saudari Puput yang ingin bertanya. Dari kalau istrinya berarti kan Angel dendam, kayak balas dendam gitu. Ada nggak pikiran itu kayak apa sih setiap aku punya hubungan tuh kayak gini alurnya gitu, kok kayak kacau, nggak pernah ada yang dapat, nggak pernah dapat yang bener gitu. Pernah nggak? Pernah nggak introspeksi diri juga gitu? Kenapa sih gitu kayak kenapa sih aku ini gitu? Kok kayak orang tuh bisa kayak gitu sama aku gitu? Pernah, karena Angel itu orangnya bukan. Aku yang menjadi Angel udah suku. Kalau orang tuh suku gitu. Bahkan juga, nah pacar Angel tuh ada kayak gini no. Walaupun kita sudah dekat tuh, Angel udah suku gitu. Mungkin karena Angel tuh orang yang ngekang aku gitu. Baiklah, sudah dari Puput. Baiklah, pada saudari Angel, berarti saudari Angel itu termasuk perempuan yang membalas dendam juga apabila kayak mengungkap ya, apabila pacarnya ini didekati perempuan lain, jadi saudari Angel itu nggak terima mengungkap kan. Baiklah, kepada teman-teman, apakah teman-teman ada masukan lagi untuk atau penambahan atau pengalamannya juga tentang diselingkuhi atau dikekerasi? Baiklah, pada saudari Angel. Mengenai masalah Angel tadi, setelah Angel menjalaninya, apa dampak yang Angel rasakan dalam berpacaran sama yang kita itu? Berarti setelah putus itu apa dampak yang Angel rasakan? Seperti itu. Seperti ini kayak misalnya kayak Angel sama pacaran dengan sekarang tuh, nah pemikiran Angel tuh kalau misalnya ada pernah dekat kayak gitu, kalau Angel tuh bukan tidak melarang dekat, bukan terlalu kami tidak boleh dekat.
dekat itu ada batasnya. Kalau mulai catatan sayang itu mau walaupun tidak media. Itu kalau Nyonya mulai ada Nyonya yang cerita luar itu kayak oh itu aku pasti bakalan kayak itu lagi. Oh Nyonya pasti sama untuk ikut. Kalau mulai cuma ngangkat tangannya itu pikirannya itu tuh kalau misalnya kalau mulai marah, Nyonya mulai ngangkat tangan itu pemikirannya, nah itu udah kumpul gitu nah. Jadi kayak keingat terus. Jadi ada trauma dari saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari. Jadi apakah setelah saudari Angel itu melepas atau tidak lagi pacaran dengan pacarnya yang kemarin, itu apakah saudari Angel itu kayak lebih lega perasaannya atau gimana? Ya, betul. Kayak oh enak ya ternyata hidup bebas, tidak terlalu menekan, tidak ada yang kasar. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, apakah ada solusi dari kekerasan yang Angel hadapi agar kedepannya tidak terulang lagi pada kita semua? Baiklah, kepada teman-teman. Kita tuh sebagai cewek juga kan susah menebak sifat laki-laki. Laki-laki itu ada yang mau dikekang, ada juga yang nggak mau dikekang. Kayak yang tadi kan dia ngekang, terus ternyata laki-lakinya nggak suka dikekang. Terus kayak pengalaman saya juga, saya tuh nggak kekang. Ternyata juga dia tuh kalau nggak dikekang kok bebas gitu. Mungkin dia gitu kan. Jadi gimana ya? Solusinya tuh kita tuh bukan jangan ngekang, tapi bukan jangan ngekang, tapi jangan terlalu ngekang dengan itu. Biarlah dia kan juga, kita kan juga berpacaran kan, biarlah dia tuh kan laki-laki punya hidupnya dia sendiri, terserah dia mau gimana terserah, kita juga berpacaran. Nanti kalau misalnya udah bersuami, baru nggak apa-apa tuh mau ngekang kalau misalnya dia deket sama cewek lain tuh, ya nggak boleh lah, nggak boleh kalau kayak gitu. Kalau pacaran mah ya biarlah, cuma gitu kan, gitu aja sih. Baiklah, dari yang lain apakah ada solusi? Tidak. Baiklah, kalau dari saya sebagai mereka yaitu apalagi agar saudari Angel itu tidak terjadi kekerasan atau perempuan yang lain ya. Jadinya bagaimana saudari Angel itu ketika kayak kita kena kekerasan atau main fisik, main pukul atau main kasar itu tuh seharusnya saudara itu melaporkan itu ke pihak yang wajib, itu boleh. Karena apa ya? Karena itu tuh bukan suaminya. Walaupun suami aja itu masih bisa kayak gitu. Dan juga kayak apa ya? Ketika orang melakukan kekerasan kepada Angel itu seharusnya Angel itu juga kalau bisa tuh itulah tadi kan gunanya, kalau bisa tuh kayak perempuan tuh harus ada kayak fisiknya yang kuat ya, belajar bela diri kayak gitu. Bukannya kita untuk apa ya melakukan semena-mena, tapi untuk melindungi diri kita. Tapi yang pertama itu apabila saudari itu melakukan atau dilakukan kekerasan itu yang pertama kita tuh harus melaporkannya ke pihak yang berwajib. Yang kedua ataupun kalau bisa tuh kepada kedua anak tua kita, terutama ayah atau kalau ada kakak itu kakak. Karena kenapa? Kalau didiami itu tuh akan ya menunjang atau itu terus berlangsung kayak gitu. Mungkin itu apakah dari bagaimana saudari Angel untuk perasaannya setelah dari teman-teman memberikan sedikit solusi dan juga dalam proses di perselingkuhan ini Sudah lega dan sedikit mendapatkan motivasi ke depannya jika ada yang terjadi. Baiklah, terima kasih. Kepada teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya tentang ini? Tidak. Baiklah, saudara Angel, mungkin itu saja yang dapat kita lakukan pada konseling waktu ini. Apabila nanti ada kelanjutan, itu juga kita akan bahas lagi mungkin di lain waktu ya, entah kapan. Dan juga permasalahan dari teman-teman yang lain juga kita akan bahas kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Di kegiatan selanjutnya itu sebelum kita menutup acara, sebelum kita menutup kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, apakah dari teman-teman atau ada pesan-pesannya untuk konseling kelompok? Pesan-pesannya, saya tunjuk ya kepada Bibi. Pesan-pesannya, ayo. Oke, baik. Untuk pesan hari ini, semoga tadi yang memiliki masalah terus trauma bisa segera sembuh dan semoga tidak pernah terulang kembali dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu lagi. Untuk pesannya, semoga dengan adanya konseling kelompok ini kita dapat lebih mempererat hubungan kita lagi dan jangan kayak saling udah dikali teman kali ini terus nggak saling nyapa lagi. Terima kasih. Satu lagi saya minta pesan kesannya kepada saudari Puput. Pada Puput dipersilakan. Baik, pesan dari kegiatan ini, semoga kedepannya kita semua dijauhi dengan laki-laki dan perempuan yang memiliki sifat seperti itu tadi, sifat buruk seperti tadi. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, entah imannya, entah perlakuannya itu. Semoga kedepannya pokoknya lancar lah, pokoknya nggak ada hambatan-hambatan lagi dalam menjadi pimpinan. Dengar, terima kasih kepada anggota atau teman-teman yang lain telah menyampaikan pesan-pesannya untuk menutup kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Baiklah, kita sama-sama melafazkan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan proses konseling. Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya mohon maaf apabila ada salah. Saya sebagai pimpinan kelompok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.